Baik, Kak. Siap, 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 siap. Boleh, boleh, boleh. Oke, Boleh. oke. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, makasih untuk teman-teman yang sudah antusias bergabung di acara bincang bareng bersama Koltim TV. Seperti yang teman-teman ketahui, di flyer yang sudah dibagikan itu, pada malam hari ini kita akan membahas temanya itu hukum membunuh bagi pelaku begal di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke acaranya, sebelum narasumber menyampaikan materinya, sebelumnya saya sampaikan sebenarnya kenapa kita pilih tema ini. Nah, jadi seperti teman-teman yang sudah ketahui, beberapa pekan yang lalu, beberapa minggu yang lalu, di media nasional itu bahkan ataupun di media sosial kita ada berita yang ada suatu kasus pembegalan yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat tepatnya, yaitu korban yang bernama Amak Santi, Amak Sinta kalau tidak salah, maaf, Amak Sinta. Dalam kasusnya itu dia melakukan pembunuhan terhadap dua pelaku pembegalan. Nah, kemudian ditetapkan menjadi tersangka, dan ini mengundang reaksi atau atensi dari publik, mengatakan bahwa ada ketidakadilan di sini. Kenapa dia yang dalam posisi dibegal, kenapa dia yang dijadikan tersangka? Sebenarnya kasus ini, kasus-kasus seperti ini sudah banyak terjadi di Indonesia. Misalnya pada tahun 2000, kalau tidak salah itu 2018, ada kasus yang terjadi di Bekasi, sama juga korbannya itu namanya Muhammad Faisal Bahri. Dia juga melumpuhkan begal, membunuh begal. Sempat ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dicabut dan dibebaskan, bahkan diberikan penghargaan. Beda lagi di kasus yang terjadi pada 2019, itu sempat viral juga. Ada anak SMA ketika sedang berduaan dengan teman wanitanya, dia ditahan di jalan, kemudian diminta barang-barang berharganya, dengan ancaman bahwa teman wanitanya ini mau diperkosa. Kemudian si pelaku ini, inisialnya itu ZA, mengambil pisau kemudian membunuh begalnya. Ini juga bahkan putusannya itu dia ditetapkan bersalah oleh pengadilan dengan masa percobaan kalau tidak salah itu. Kan di sini jadi menarik untuk teman-teman ketahui, karena dengan kasus yang sama, tapi ada putusan hukum yang berbeda, atau putusan hakim yang berbeda. Makanya kita pada malam hari ini kita akan bahas bagaimana sih hukum positif di Indonesia memandang ketika kita jadi korban, ketika kita dalam posisi dibegal ini, kemudian kita melakukan pembelaan diri, kemudian kita melakukan perlawanan, kemudian kita membunuh si pelakunya. Apakah kita apakah kita bisa ditetapkan sebagai tersangka atau bagaimana? Kan walaupun memang apa yang kita lakukan itu adalah perbuatan melawan hukum ya, karena kita membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang, tapi kan kita dalam posisi membela diri. Jadi pada malam hari ini kita akan bahas ini bersama narasumber kita, yaitu Kak Irwansyah SHMH. Beliau ini adalah seorang praktisi hukum di Sulawesi Tenggara dan juga mengajar jadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari ya, Kak? Iya, siap. Oke. Karena kita pada malam hari ini dibatasi oleh durasi, maka langsung saja saya serahkan kepada Kak Irwansyah untuk menyampaikan materinya. Terima kasih, Kak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Terdengar, moderator? Kak. Ya, Kak, terdengar. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada adik-adik Koltim TV yang sudah mengajak saya berdiskusi. Kebetulan sekitar 1 minggu yang lalu, saya diberi amanah untuk menjadi kelompok pakar di DPRD Kolaka Timur bagian hukum. Sehingga ruang-ruang diskusi ke depan kita akan bisa lebih masifkan, terutama di bidang hukum secara keseluruhan, dan secara khusus bisa diskusi soal peraturan daerah yang ada di Kabupaten Kolaka Timur, dan adik-adik bisa kita terbuka ruang untuk berdiskusi bersama. Kira produk awal. Ketika diajak berdiskusi soal materi ini, saya langsung iyakan, karena menurut saya ada dua pendapat atau ada dua paradigma hukum yang sedang bertarung. Pertarungan hukum ini semuanya dapat dibenarkan menurut argumentasi atau bagi orang-orang yang memahami hukum itu seperti apa sebenarnya. Bicara soal dua kata kunci sebenarnya kan bicara soal begal dan bicara soal hukum. Bagaimana hukum bekerja dalam sebuah kasus pembegalan. Secara umum, bahwa kata begal pada prinsipnya sebuah kata yang memang memiliki konotasi atau makna yang dapat membahayakan orang lain. Atau kata begal ini, begalisasi ini dalam aspek hukum pidana atau dalam bahasa politik kadang-kadang orang memahaminya begalisasi, kader saya dibegal, dibegal. Maka ada pelaku begal yang sudah merencanakan sebuah tindakan yang memang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Sehingga apapun yang dilakukan oleh begal, efek yang dilakukan oleh tindakan pembegalan, maka itu tidak dapat dibenarkan secara hukum. Dan apabila menimbulkan kerugian kepada orang lain, bahkan atau terjadi hilangnya nyawa dan lain sebagainya, maka pasal yang menanti pun akan pasal pembunuhan berencana dan lain sebagainya dengan tindakan pembegalan itu. Maka buat saya, begalisasi dalam konteks apapun itu tidak dapat dibenarkan secara hukum. Dan ketika terjadi persoalan yang mengakibatkan kematian dan lain sebagainya, maka itu akan dapat dikategorikan sebagai pembunuhan yang berencana. Nah, lalu yang kedua, saya masuk agak prolog dulu nih, Adinda moderator. Siap, Kak. Soal hukum. Hukum bagi orang yang tidak belajar hukum atau jarang bersentuhan dengan dunia hukum pasti berpikirnya begini. Hukum itu ketika sudah bergerak, ketika sudah ditegakkan, maka bahaya sedang mengancam kita. Atau kita sedang mengalami sebuah problema gitu. Dalam pemaknaan masyarakat biasa, ketika orang bersentuhan dengan hukum, maka dia sedang bersentuhan dengan sebuah problem. Ini pemikiran masyarakat umum. Saya berhadapan dengan hukum, sehingga dianggap berarti dia bermasalah dengan orang lain kah atau apa dan lain sebagainya. Maka di dalam hukum saat ini banyak pendapat-pendapat. Kalau anak hukum itu sering dan terbiasa dengan pendapat aliran positivisme. Kalau aliran yang menganggap atau aliran yang membenarkan bahwa hukum itu adalah apa yang tercatat di dalam KUHP. Orang yang berpikir yuridis formal, maka hukum yang dianggap paling benar itu adalah hukum yang tercatat di dalam kitab undang-undang KUH pidana, perdata, apapun dan lain sebagainya. Tapi ingat, di sisi lain ada perkembangan hukum yang
disebut dengan perkembangan hukum progresif. Di mana perkembangan hukum progresif inilah yang nanti akan saya elaborasi, bahwa melihat tindakan legalisasi, para penegak hukum perlu mengelaborasi antara paradigma hukum progresif dalam konteks legalisasi terhadap kasus yang menimpa Amak Sinta, di mana paradigmanya bahwa hukum menjadikan manusia itu sebagai subjek, bukan menempatkan manusia sebagai objek dari hukum itu sendiri. Lalu apa kaitan dengan tindakan legalisasi ini, tindakan begal? Makanya pada diskusi kali ini saya ingin mencoba memberikan sebuah paradigma berpikir baru, bagaimana hukum itu bekerja di tengah-tengah masyarakat dalam konteks tindakan atau perbuatan begal. Apakah seseorang dapat melakukan upaya hukum dalam kondisi terdesak? Kalau dalam bahasa agama, ya pasti bisa. Dalam bahasa hukum positif di pasal 49 KUH pidana juga jelas bunyinya, bahwa tindakan yang demikian itu ya dapat dibenarkan. Kalau saya bacakan, barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, ini jelas ini, terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ada ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. Nah, ini yang pasal 49 akhir-akhir ini menjadi bukan problem ya, menjadi perdebatan yang tidak pernah berujung. Bahkan kita masyarakat biasa akhirnya khawatir, apakah orang begal itu dilindungi oleh hukum atau tidak gitu. Pada prinsip hukum tidak pernah membenarkan tindakan begal. Hukum tidak pernah membenarkan tindakan begal. Tetapi ketika ada perbuatan pidana yang terjadi dalam situasi begal itu antara pelaku dan korban, lalu kemudian korban melakukan pembelaan, lalu ternyata pembelaannya berefek secara hukum, ya seperti kasus yang terjadi di NTB ini, apakah tindakan pembunuhan itu dapat dibenarkan, dapat disalahkan? Jawaban saya, kalau hanya melihat perbuatannya, efek dari tindakannya, maka itu dapat dibenarkan. Kalau dilihat dari konteks pembunuhannya gitu. Tetapi ingat bahwa ternyata hukum itu tidak bisa dilihat hanya pada satu aspek terjadinya sebuah tindakan pembunuhan. Bukankah hukum selalu kita selalu kita sampaikan, selalu kita diskusikan bahwa hukum itu memiliki 3 tujuan. Ada kemanfaatan, ada keadilan, dan ada kepastian. Saya meyakini betul ketika Amak Sinta ditetapkan menjadi tersangka, maka logika paradigma hukum yang dilakukan yang mendominasi pemikiran penyidik pada waktu itu adalah pemikiran kepastian hukum. Apa kepastian hukum itu? Barang siapa orang yang melakukan tindakan perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain, maka itu dapat dijadikan sebagai tersangka, begitu. Alat buktinya cukup dan lain sebagainya. Nanti akan dilihat apakah ini perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dilakukan dengan sengaja karena dia bawa pisau, ataukah pisau itu untuk apa, begitu. Nah, makanya saya pastikan yang mendominasi pemikiran polisi pada waktu itu adalah pemikiran hukum, tujuan hukum yang ingin mewujudkan kepastian hukum, bahwa kejadian perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu adalah perbuatan pidana. Bahwa apakah alat buktinya cukup? Jawabannya pasti cukup. 2 alat bukti kan cukup tuh untuk bisa menetapkan seseorang menjadi
tersangka. Sehingga saya memastikan bahwa itulah yang mendominasi pemikiran penegak hukum pada waktu itu. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah polisi yang menetapkan tersangka itu memberikan manfaat hukum sebagai tujuan dan juga keadilan sebagai tujuan hukum? Jawaban saya iya, bahwa ketika polisi tidak melakukan konstruksi dalam sebuah kejadian, maka pada saat itu pula hukum akan dianggap sebagai alat untuk menindas masyarakat. Maka pada saat itu juga hukum dijadikan sebagai alat untuk sebagai objek bagi manusia, sebagai objek dari hukum itu sendiri. Padahal kalau kita pakai beberapa pendapat-pendapat orang ya, kita anggap pakai pendapatnya Raskopon seumpamanya. Law is a tool of social engineering. Saya ulang, law is a tool of social engineering. Bahwa hukum itu adalah alat, instrumen untuk mengatur masyarakat. Bagaimana mungkin orang yang melakukan pembelaan pada dirinya, lalu kemudian dia membunuh, dia dengan perbuatannya itu mengakibatkan kematian bagi orang lain, itu kemudian bisa dianggap sebuah masalah. Nah, inilah yang kemudian perdebatan hukum antara aliran positivistik dengan aliran progresif kalau menurut hemat saya. Lalu muncul tekanan kiri kanan. Apakah polisi tidak profesional? Apakah polisi dan sebagainya? Buat saya, menurut hemat saya, apa yang dilakukan oleh satu institusi, polisi yang menetapkan tersangka, lalu kemudian polisi juga mencabut atau menghentikan status tersangka, itu sebuah tindakan yang ketidakpastian. Tidak pasti juga. Tidak pastinya kenapa? Karena polisi yang menetapkan tersangka, polisi juga yang memberhentikan status tersangka itu. Padahal kitab sucinya itu sama-sama dari KUHP. Kan itu problemnya. Ada problem resource, ada problem kemampuan penegak hukum, dalam hal ini saya minta maaf kepada oknum polisi yang kemudian melihat problem ini seperti apa gitu. Makanya saya ketika diskusi-diskusi dengan adik-adik mahasiswa, saya sampaikan begini, supaya kemudian marwah hukum itu tidak jatuh di tengah-tengah masyarakat, supaya hukum itu tidak disetir oleh media, supaya hukum itu tidak disetir oleh opini publik, seyogianya hukum ini dibiarkan, proses hukum ini dibiarkan berlanjut ke tahap selanjut proses hukum persidangan. Biarkan jaksa bekerja sesuai dengan tupoksi, dengan sesuai dengan kewenangannya. Biarkan para hakim bekerja juga berdasarkan dengan kewenangan yang dimiliki dan berdasarkan kemampuan berpikir yang dimiliki. Karena proses hukum ini kan tidak bisa saling mengintervensi antara polisi ke kejaksaan dan kejaksaan ke kehakiman gitu. Dia akan berdiri sendiri, cuma satu kesatuan dalam proses penegakan hukum. Maka tindakan menghentikan kasus ini, menghentikan status tersangka dari Amak Sinta, inilah ketidakkepastian di dalam dunia hukum itu sendiri. Makanya dalam konteks legalisasi yang akhir-akhir ini banyak meresahkan masyarakat, justru seharusnya ada semacam tindakan yang tegas yang dipublikasikan kepada masyarakat ramai, bahwa apapun alasannya ketika masyarakat melakukan pembelaan terhadap dirinya atas ancaman para pelaku-pelaku begal, ini justru harus diapresiasi yang sangat tinggi gitu. Sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi di kemudian hari. Karena jujur saja, ketika kasus-kasus begal ini dibiarkan berlarut-larut dan lain sebagainya, maka yang muncul di kemudian hari adalah
membenarkan atau menciptakan ketidakpastian, membuat masyarakat resah dengan tindakan-tindakan demikian. Dan sebagai closing, saya ingin menyampaikan bahwa hukum itu tidak secepat dengan perkembangan masyarakat. Hukum yang rigid itu seringkali ditinggalkan oleh perkembangan masyarakat yang sangat cepat, sehingga pendekatan kepastian, pendekatan tekstual dalam melihat sebuah persoalan itu tidak bisa lagi dibenarkan secara keseluruhan dalam konteks hukum. Harus ada nilai-nilai kemanfaatan, harus ada nilai-nilai keadilan yang kemudian ditempatkan atau masuk dalam pemikiran polisi. Harus ada nilai-nilai keadilan kemanfaatan yang ada dalam pikiran jaksa ketika menyusun sebuah dakwaan atau ketika polisi menetapkan, dan harus ada nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan yang dimiliki, yang dipikirkan oleh para hakim ketika memutuskan suatu persoalan hukum. Dan ingat, problem kita hari ini adalah tidak terintegrasinya paradigma hukum mulai dari polisi, jaksa, pengacara, dan hakim untuk mewujudkan kemanfaatan dan keadilan. Terus dominan itu adalah kepastian hukum dan tekstual yang dianggap sebagai kitab suci kehidupan dalam penegakan hukum. Jadi saya kira itu sebagai prolog awal. Arinda, sekarang bisa kita berdiskusi santai-santai aja. Jangan terlalu tegang lah. Ramadan juga ini kan. Siap, Kak. Siap. Oke, teman-teman peserta, itu tadi ada prolog awal dari Kak Irwansa memaparkan materinya. Mungkin ada banyak pertanyaan dari teman-teman. Kita punya waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit untuk berdiskusi sama Kak Irwansa. Untuk yang mau bertanya bisa pertanyaannya ditulis di kolom komentar, nanti saya bacakan. Oke, sebelum ada pertanyaan dari teman-teman peserta, saya ingin bertanya dulu sebelumnya, Kak. Kan begini, Kak, dalam kasus ini yang awalnya penyidik ini dia menetapkan Amak Sinta sebagai tersangka untuk menjamin adanya kepastian hukum. Kemudian juga setelah kasus ini dilimpahkan ke Polda, dilakukan rekonstruksi ulang, kemudian keluar putusan SP3, surat penghentian penyelidikan, dan Amak Sinta dibebaskan. Kan yang di sini ada banyak perdebatan sebenarnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kan di sini bisa jadi ada tekanan dari publik, ada misalnya kita juga terlalu berfokus sama heroisme dari media misalnya, yang membuat berita yang membuat atensi publik ini merasa kalau saya jadi korban ini tidak adil bagi saya. Jadi kalau pertanyaannya itu, Kak, dari saya sebenarnya bagaimana kita memandang kasus-kasus seperti ini, apakah pengaruh dari luar itu berpotensi besar membuat perubahan keputusan dari aparat penegak hukum. Mungkin begitu, Kak. Oke, baik. Ya, ini menarik bahwa sejauh mana sih sebenarnya opini publik dapat mempengaruhi dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Kalau buat saya itu besar pengaruhnya ya dalam kasus Amak Sinta ini, karena sebegitu besarnya dan perdebatannya memang sangat debatable ya. Memang ruang debatnya memang ada gitu. Orang akan melihat pada konteks kejadian membunuhnya, atau apakah orang akan merekonstruksi sampai ke kenapa dia ketemu dengan orang itu begitu. Sehingga inilah yang membuat orang berdebat. Makanya opini ya, ini bicara soal opini. Di era demokrasi ini kan siapa yang dapat menguasai
opini publik, maka dialah yang akan menjadi pemenang. Kurang lebihnya seperti itu. Hal yang tidak bisa dibenarkan secara nalar logika umum, itu pun dapat dibenarkan ketika opini publik ini mampu di set. Dan kita menyaksikan betul bahwa cukup intensitas beberapa minggu terakhir itu ketika Ahmad Sinta ditetapkan jadi tersangka, itu sangat intens tuh dari semua pakar-pakar untuk bergerak. Tapi di luar itu, saya ingin menyikapi ya bahwa sejatinya hukum itu tidak boleh terpengaruh dengan opini publik. Karena hukum itu pada prinsipnya hitam putih, atau pada prinsipnya acuannya itu adalah kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Lagi-lagi itu kemudian melekat kepada seluruh penegak hukum. Kita ingat betul beberapa kasus-kasus hukum yang terjadi di Republik ini. Ada momen-momen yang memang opini publik itu menjadi pertimbangan yang sangat mendalam dan lain sebagainya. Ada juga yang opini publik itu justru diabaikan. Tetapi seharusnya dalam proses penegakan hukum itu, polisi perlu melakukan gelar perkara secara terbuka atau melibatkan orang-orang yang ahli dalam persoalan itu sendiri. Misalnya seperti kasusnya Amik Sinta, atau kasus-kasus ITE seumpamanya, atau kasus-kasus korupsi seumpamanya, dan lain sebagainya. Kenapa gelar perkara itu penting? Melibatkan para ahli-ahli itu, karena hukum itu selalu memunculkan dua perdebatan. Ketika ada dua sarjana hukum, maka akan ada tiga pendapat. Nah, inilah akan ditimbang dan lain sebagainya. Bahwa soal hukum itu kadang berat kepastian hukumnya, kadang berat kemanfaatannya, kadang berat nilai-nilai keadilannya, ya itulah sebuah dinamika hukum. Tetapi buat saya, hukum itu tidak boleh kemudian diintervensi atau dipengaruhi oleh opini publik semata, tetapi dipengaruhi oleh opini publik dalam hal penegakannya. Tetapi dalam hal menentukan setiap orang kemudian melakukan perbuatan tindak pidana, itu harus dilakukan dekonstruksi, menjadikan tujuan hukum itu sebagai pijakan awal menetapkan sebuah persoalan-persoalan hukum, sehingga polisi, jaksa, hakim, dan lain sebagainya itu bisa merdeka pada dirinya gitu. Ketika Anda dituntut bahwa ternyata proses tersangkanya tidak memunculkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan, hanya lebih dominan kepastiannya, jelaskan kepada publik, ini loh alasannya. Kalau digelar bahwa ternyata tidak ada kepastian, biarkan nanti jaksa berpikir juga, biarkan juga nanti hakim berpikir juga, karena hukum ini bukan hanya milik ranah penegakan kepolisian, tetapi semua orang yang terlibat dalam proses itu. Saya kira begitu, Adida. Oh, siap Kak, makasih Kak. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan menulis di kolom komentar. Kita masih punya waktu untuk membahas lebih jauh, lebih dalam mengenai tema kita pada malam hari ini. Mana nih yang lain? Ini kan materinya, ini kan materi anak hukum ini. Iya Kak. Apa namanya? Aswan ya? Arham Kak. Arham jurusan apa Arham? Ilmu hukum. Ilmu hukum juga? Waduh, ngeri. Iya Kak. Ya, sekaligus kita berikan informasi hukum kepada teman-teman yang lain ya. Iya Kak. Kan ini Kak, kasusnya justru ada yang bilang kita dalam bertindak kita dilarang untuk melawan begal atau sebagainya. Kan itu mungkin karena kita dapat informasi hanya dari satu pihak, kita hanya baca berita dan sebagainya. Tapi kan kalau dalam hukum itu tidak seperti itu, kita memandangnya, kita harus memandang secara menyeluruh dan harus kita lihat pembuktiannya bagaimana. Oke. Kita harus membela diri apapun situasinya dalam
kehidupan bermasyarakat, jangankan dalam dunia berhukum ya, dalam kondisi kejadian-kejadian hukum, dalam kondisi apapun kita harus melakukan pembelaan gitu, kita harus melakukan pledoi gitu, kita harus membela diri gitu, karena ini bicara soal hidup dan kehidupan manusia. Tidak boleh terjadi penindasan atau memberikan ancaman pada manusia yang lainnya gitu. Apalagi bicara dalam konteks equality before the law, bahwa semua orang punya kesamaan di depan hukum. Bagaimana bentuk implementasi kesamaan orang di depan hukum? Orang ketika terancam dia bisa dapat membela diri, ketika orang ingin menyampaikan kebenaran dalam pikiran juga harus dilakukan. Dalam kesempatan ilmu-ilmu apapun, saya kira membenarkan atau membela diri itu diboleh-boleh saja dan harus dilakukan, apalagi kalau bicara soal begal. Orang saja mencintai orang lain, itu kita harus melakukan pembenaran pada diri sendiri. Jadi harus ada, tidak boleh. Kan begitu, Arham? Iya Kak, betul. Tapi yang jadi perdebatannya kan soal penetapan tersangkanya, kemudian penghentiannya, pengeluaran SP3-nya dari kepolisian. Justru di berbagai masyarakat seperti yang sudah kita jelaskan tadi Kak, menimbulkan ketidakpastian. Kan Ya. di situ lagi yang jadi masalah. Ya itulah. Makanya ketika melihat kasus begal, berarti kan ada sebuah interaksi, sudah ada interaksi ancaman gitu. Beda dalam konteks dalam konteks pencurian saja. Ketika kita melihat orang ingin mencuri kita punya harta, lalu kita kemudian melakukan tindakan untuk menyelamatkan harta kita, itu pun orang yang pelaku itu tidak dapat dihukum karena dia sedang memperjuangkan harta bendanya, harga dan martabat dirinya, apalagi berkaitan dengan nyawanya. Sudah melakukan pengancaman terhadap dirinya dia sebagai manusia. Dengan benda saja sekalipun, orang mau curi lalu kemudian kita tebas pencurinya, sudah, kita tidak boleh dipidana, ditetapkan sebagai tersangka sekali. Kalaupun ditetapkan sebagai tersangka, perdebatannya akan panjang begitu. Makanya saya berpesan kepada adik-adik yang ada di Kaltim TV, yang ada mengikuti kegiatan ini, bahwa ketika melihat sesuatu, coba dilakukan rekonstruksi berpikir gitu. Kenapa dia terjadi? Apa sebabnya? Jangan hanya selalu berpikir kepada akibat. Dalam kasus ini kan orang dibegal, dilihat akibatnya, oh dia membunuh atau dia dibunuh. Langsung kemudian hukum bicara begitu. Ketika hukum bergerak, maka pada saat itu juga we have to think about apa penyebabnya. Kausalitas itu harus menjadi penting bagi kita anak-anak muda ini, baik backgroundnya hukum ataupun non hukum, melihat sebuah problem begitu. Saya kira begitu. Ya, oke Kak. Di sini ada dari teman-teman yang bertanya, mungkin langsung saja Kak. Di sini pertanyaannya itu begini Kak. Pertanyaannya itu siapa yang menjadi pihak ketiga dari kasus ini yang membuat opini publik menyorot hukum itu tidak adil. Kalau saya pandang di sini kan ada lagi bahasa bahwa hukum itu bisa bersikap tidak adil, mungkin karena kepastiannya didahulukan atau kemanfaatannya. Mungkin kalau ini pertanyaannya Kak, kalau saya bisa katakan, kita kembali lagi dari paradigma berpikir penegak hukumnya tentang tujuan hukum itu sendiri. Mungkin bisa Kak dijelaskan? Iya. Ini ada masyarakat dari Kaltim ini, kita bersyukur ini. Masyarakat Kaltim, rasa masyarakat Koltim. Ini kan beda-beda nih kan. Kaltim, Koltim. Koltim. Ya. Dan pertanyaannya agak susah ini. Siapa yang menjadi pihak ketiga dari kasus ini begitu? Yang menjadi pihak ketiga dalam kasus ini adalah termasuk kita yang sedang berdiskusi di dalam ruangan ini.
kita termasuk orang yang memiliki jempol yang agak nakal dalam konteks, dalam tanda petik, bagaimana hukum itu bekerja di tengah-tengah, di ruang-ruang yang tak terbatas begitu. Nah, hukum publik itu adalah hukum yang bekerja di ruang-ruang tak terbatas. Mau dimanapun, mau di kamar mandi, mau di kamar, atau mau di tengah jalan, dan lain sebagainya. Disitulah hukum sedang bekerja. Hukum apa itu? Hukum opini publik. Nah, yang pertanyaannya, apakah opini publik itu menciptakan keadilan, menciptakan kemanfaatan, dan lain sebagainya? Yes, saya katakan, opini publik itu dapat menciptakan kemanfaatan dan dapat menciptakan keadilan, sekaligus dapat menciptakan teguran. Teguran kepada siapa? Teguran kepada para penegak hukum, bahwa menegakkan hukum itu tidak bisa orang hanya kitab sucinya hanya KUHP. Begitu. Kitab suci orang itu bukan hanya di sini, tapi sebelum ini lahir. Asbabun nuzulnya dari KUHP ini apa? Begitu. Ini kalau orang berpikir hanya hukum itu hanya dimulai di sini, maka yang terjadi ya seperti kasus ini gitu. Makanya Pak Ambo yang dari Kalimantan Timur, bahwa kita inilah yang menciptakan keadilan bagi penegakan hukum yang ada di Indonesia. Makanya jangan ragu, jangan pernah berhenti untuk hukum-hukum publik itu tetap dijalankan di ruang-ruang media sosial yang ada seperti saat ini. Saya kira begitu. Oke. Itu tadi Kak jawaban dari Kak Irwansa. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan karena waktu kita ini sudah tinggal sekitar 9 menit. Siapa tahu dari teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan mengenai tema kita pada malam hari ini. Waduh, ini songkok kita ini yang di sini ada saudara saya ini Andi Arjan Saputra dan Bun Prima. Kita diskusi kecil-kecil dulu Pak Prima dan Pak Ketua HIPMI Konsel. Mohon arahan. Oke. Mungkin 5 menit lagi ya Dinda ya, Pak Ketua ya. Iya Kak. Saya lagi batuk-batuk nih. Oh iya. Ini ada pertanyaan. Satu lagi mungkin ya Kak. Kita. Ini pertanyaannya adalah, apakah urgensi dari penelitian hukum bagi penegak hukum yang selama ini terjadi penegakan hukum yang tidak progresif, bahkan terjadi penyimpangan dari nilai-nilai hukum itu sendiri? Mungkin bisa dijelaskan Kak. Iya, baik. Jadi penelitian sebenarnya sangat perlu untuk dilakukan. Dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh mahasiswa. Saya ingin mengajak kepada kita semua, terutama anak-anak hukum, untuk melihat hukum itu tidak selamanya berada pada posisi tekstual ya, tetapi melihat pada konteks kontekstual, bahwa nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemanfaatan, dan nilai-nilai kepastian itu kemudian perlu dilakukan rekonstruksi, bukan hanya membaca barang siapa dengan sengaja apa dan lain sebagainya begitu. Tetapi sedini mungkin yang harus ada dalam pikiran kita bahwa hukum itu tidak hanya tekstual gitu. Hukum itu, kalau undang-undang ya itu tekstual. Tetapi kalau orang bicara hukum itu kontekstual, sangat luas sangat luas jangkauannya gitu. Makanya anak-anak hukum atau siapapun kita, ketika diajak bagaimana hukumnya ini, maka pikiran kita itu bicara pada kontekstual. Tapi ketika bertanya bagaimana undang-undangnya ini, maka itu bicara pada konteks tekstual, pada wilayah teks. Nah, inilah yang kita mulai dari sekarang, Pak Moderator, Adinda Moderator, mari kita membangun konstruksi paradigma berpikir tidak hanya membenarkan tekstual, tetapi sebelum membenarkan tekstual, kita perlu korelasikan dengan kontekstual, sehingga hukum itu tidak kerdil di dalam pikiran
kita dan hukum itu tidak kerdil atau berjalan saja pada satu rel, melainkan ada rel-rel yang lain yang bisa melihat hukum itu sendiri. Saya kira begitu, Pak Moderator. Oh iya Kak, ini masih ada pertanyaan satu Kak, dan saya rasa ini cukup include dengan materi kita. Ini kan kasusnya misalnya begini Kak, aparat penegak hukum ini itu memiliki beda pengetahuan dan beda pemahaman, dan juga masyarakat itu beda pengetahuannya juga dan beda pemahamannya tentang hukum itu. Bagaimana dengan kasus ini? Kalau ditanyakan bagaimana cara kita ini masyarakat menerapkan atau berpikir yang positif dengan aparat keamanan dan penegak hukum, maksudnya kira-kira begitu Kak? Iya, memang maksudnya kita tidak tuduh ini Kak, maksudnya ini penegak hukum ini tidak adil atau semacamnya, dia disogok atau bagaimana. Maksudnya bagaimana caranya kita berpikir positif terhadap para penegak hukum ini, begitu Kak? Iya, untuk menguji kerja-kerja dan cara menguji kinerja aparat ya dalam menerapkan pasal-pasal dan ayat-ayat itu, memang kita membutuhkan proses hukum ya. Di sana ada proses bukti-bukti apa dan lain sebagainya, justifikasi dan lain sebagainya, perang argumentasi dan lain sebagainya. Untuk saat ini ya, saya kasih kode tanda kutip. Untuk saat ini kita memang berada pada posisi dominasi tekstual untuk melihat sebuah persoalan, dan dominasi itu adalah pembenaran terhadap ayat-ayat yang selalu melihat akibat dari sebuah problem. Nah, sayangnya para penegak hukum kita, terutama dari pihak keamanan, tidak pernah melakukan rekonstruksi terhadap akibat kenapa itu terjadi begitu. Nah, makanya ketika sampai berhadapan dengan pihak kepolisian, kita selalu menyampaikan gitu bahwa ya hukum itu tidak bicara selamanya pada teks-teks gitu, tapi ada konteks masyarakat yang selalu kita perhadapkan. Dan sebenarnya melalui surat edaran Mendagri itu sudah ada proses penegakan hukum, penyelesaian hukum secara restoratif justice begitu. Bagaimana pendekatan restoratif, kekeluargaan dan lain sebagainya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang ada di Indonesia begitu. Dan itu sedang dikembangkan begitu. Karena ketika bicara soal hukum, bagaimana hukum itu dimulai ketika berada di tangan pihak kepolisian, kalau kasus pidana ya, maka seolah-olah menutup pintu ruang terjadinya permohonan maaf gitu. Sama statement Pak Mahfud MD ya, yang sempat beredar hari ini, bahwa apakah permohonan maaf itu dalam kasus pidana dapat menghentikan proses hukum. Cuma yang saya pukul si A, lalu si A melapor saya karena emosi, dia lapor saya. Beberapa hari kemudian, saya lobby melalui orang tuanya. Akhirnya dia maafkan. Apakah kasus saya ini secara hukum bisa dihentikan atau memang tetap lanjut gitu? Makanya saya agak kurang sepakat. Yang paling paripurna dalam hukum itu adalah manusia, bukan hukum. Karena hukum itu dibuat oleh manusia, bukan hukum yang mensetir manusia gitu. Sehingga positioningnya itu dalam konteks berhukum di tengah-tengah masyarakat itu, manusia harus ditempatkan pada posisi yang tertinggi begitu. Saya kira begitu Pak Moderator, termasuk dalam pintu gerbang penegakan hukum kita ini kan ada di polisi nih, yang paling dekat dengan masyarakat. Paradigma hukum ini kita harus galakkan. Begitu Pak Moderator. Oke, makasih banyak Kak untuk waktunya, karena kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Untuk materi diskusi kita pada malam hari ini banyak manfaat, banyak cara berpikir baru untuk melihat hukum dalam kenyataannya. Kalau bisa saya simpulkan bahwa ketika kita melihat suatu kasus-kasus seperti ini, kita harus melihat secara keseluruhan, tidak langsung menyimpulkan apa akibatnya, tapi kita harus melihat juga sebabnya kenapa seseorang melakukan suatu tindakan pidana.
Jadi mungkin kalau dari saya Kak cukup. Mungkin ada closing statementnya dari Kak Irwansah. Saya persilakan Kak. Sebagai closing statement bahwa sebagai masyarakat hukum, masyarakat Indonesia ada yang menghabiskan waktu untuk berurusan dengan hukum, ada juga kelompok-kelompok masyarakat yang hari ini membutuhkan pemikiran-pemikiran hukum. Sehingga tugas kita hari ini adalah mari kita galakkan secara bersama bahwa ketika orang bicara hukum, maka orang bicara konteks sosial secara keseluruhan, dan ketika orang bicara soal undang-undang, maka itu akan bicara hitam putih berhukum. Dan ingat, undang-undang dan hukum itu berbeda, tetapi saling berkolaborasi untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan. Bahkan keadilan berada posisi yang paling tertinggi dalam proses kehidupan manusia seperti yang disampaikan oleh Aristoteles. Ada kepastian, ada kemanfaatan, lalu yang paling terakhir itu, yang paling tertinggi itu adalah keadilan. Ketiga-tiganya ini tidak dapat terwujud dalam ketiga-tiganya ini, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan tidak bisa terwujud secara bersamaan dalam satu kasus. Nah, disitulah peran-peran kita sebagai masyarakat Indonesia, tempatkan manusia sebagai subjek hukum, bukan sebagai objek hukum. Salam progresif untuk Indonesia maju. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak. Makasih untuk diskusinya malam hari ini. Sampai jumpa di bincang-bincang atau diskusi di lain waktu. Makasih banyak Kak. Ya, sukses selalu.